Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal latihan untuk persiapan UAS atau PAS pada mata pelajaran matematika kelas 6 di semester ganjil. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Hasil dari negatif 4.500 ditambah 6.000 itu berapa? Nah, jadi perhatikan di sini ada tanda negatif 4.500 dan positif 6.000. Yang negatif itu lebih kecil daripada yang positif, maka sudah pasti nanti dia hasilnya positif. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan. Jadi 6.000 dikurang 4.500 ya. Jadi jawabannya 1.500. Jawabannya yang B. Selanjutnya, hasil dari 9 negatif 11 adalah berapa? Perhatikan di sini ada tanda negatif, di sini negatif. Ingat, kalau negatif ketemu negatif, dia jadi positif. Sehingga 9 ditambah, jadi positif ya. 9 ditambah 11 sama dengan 20. Jawabannya yang A. Selanjutnya, hasil dari negatif 42 dibagi 7 ditambah 26 itu berapa? Nah, perhatikan teman-teman di sini. Kalau ada pembagian sama penjumlahan, berarti ingat ya, dahulukan pembagiannya. Maka kita beri tanda kurung. Jadi di sini negatif 42 dibagi 7 kita dalam kurung, kemudian ditambah 26. Nah, perhatikan di sini ada tanda negatif. Kalau negatif dibagi positif berarti hasilnya negatif. Nah, kemudian 42 dibagi 7 itu kan hasilnya 6. Karena negatif ketemu positif atau negatif dibagi positif itu negatif, jadi hasilnya negatif 6 ditambah 26. Nah, kemudian negatif 6 ditambah 26 itu hasilnya 20. Jawabannya yang A. Selanjutnya, hasil dari 40 ditambah 5 dikali 12 adalah berapa? Nah, jadi perhatikan di sini ada penjumlahan, di sini ada perkalian. Ingat kalau ada penjumlahan dan perkalian, dahulukan perkalian. Jadi yang perkalian ini kita buat dalam kurung dulu. Jadi 5 dikali 12, seperti ini penulisannya. Jadi kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi 42, maaf ini 40 ya, typo. Jadi 40 ditambah 5 dikali 12 itu hasilnya 60. Sehingga 40 ditambah 60 hasilnya 100. Jawabannya yang D. Selanjutnya, ibu membeli 7 keranjang jeruk yang masing-masing beratnya 30 kg. Nah, jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan berat 5 kg. Jumlah plastik yang dibutuhkan ibu adalah berapa? Nah, jadi pertama kan ibu membeli 7 keranjang jeruk, masing-masing beratnya 30 kg. Jelas ya, berarti 7 keranjang jeruk dikalikan dengan beratnya. Jadi 7 dikali 30. Nah, setelah itu jeruknya mau dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan masing-masing beratnya 5 kg. Nah, jumlah plastik yang dibutuhkan ibu berapa? Jadi setelah dikalikan maka dibagi 5 kg. Nah, jadi untuk penyelesaiannya seperti ini. 7 dikali 30 itu 210 dibagi dengan 5. Hasilnya 42. Jawabannya yang C. Selanjutnya, hasil dari negatif 14 ditambah 17 dikali negatif 15 adalah berapa? Nah, perhatikan di sini ada tanda negatif, di sini positif. Jadi kalau negatif ditambah positif ya, perhatikan di sini negatifnya lebih kecil daripada positifnya. Oke? Nah, jadi hasilnya pasti positif ya. Jadi negatif 14 ditambah 17, hasilnya 3. Kemudian dikalikan negatif 15. Oke. Nah, ini karena ada dalam kurung, kita dahulukan dalam kurung dulu ya. Jadi 3 dikali negatif 15. Nah, di sini positif, di sini negatif. Ingat kalau positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Sehingga 3 dikali 15 hasilnya 45. Karena negatif tandanya, maka jadi negatif 45. Jawabannya yang A. Selanjutnya, hasil dari negatif 360 dibagi 30 itu berapa? Nah, perhatikan di sini tandanya negatif dibagi positif. Berarti kalau negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Sudah pasti nanti hasilnya negatif. Sekarang kita hitung 360 dibagi 30. Karena di sini punya 0, di sini punya 0, maka bisa kita coret. Jadi 36 dibagi 3. Nah, bisa menggunakan porogapit. Jadi 36 dibagi 3. Seperti ini penulisannya. 3 dibagi 3 kan 1. Kita tulis di atas ini. Kemudian 1 dikali 3 hasilnya 3. Kita tulis di sini. Kemudian dikurangkan. Jadi 3 dikurang 3 kan 0. Kemudian 6-nya turun.
Jadi 6 dibagi 3 hasilnya 2, kita tulis di atas ini, kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian kita kurangkan lagi, jadi 6 dikurang 6 hasilnya 0. Ketemu jawabannya 12. Nah, karena tadi negatif dibagi positif kan negatif, jadi hasilnya negatif 12. Jawabannya yang B. Selanjutnya, bentuk persen dari 4/5 adalah berapa? Ingat, persen itu adalah per 100. Jadi, tinggal kita kalikan sama 100%. Sehingga 4/5 dikali 100% sama dengan 4 dikali 100% kan hasilnya 400% dibagi 5. Nah, 400% dibagi 5 sama dengan 80%. Seperti itu. Jadi jawaban yang C. Selanjutnya, hasil dari 1/2 dibagi 0,25 adalah berapa? Nah, ini ada pecahan campuran, kemudian di sini ada desimal. Jadi kita buat ke pecahan biasa dulu. Jadi 2 dikali 1 hasilnya 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi 3/2 dikurang 0,25. Ingat kalau 2 angka di belakang koma berarti per 100. Kalau 1 angka di belakang koma berarti per 10. Kalau 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Seperti itu ya. Jadi 3/2 dikurang 25/100. Kemudian kita penyebutnya dijadikan 100. 100 dibagi 2 itu 50. 50 dikali 3 hasilnya 150. Dikurang 100 dibagi 100 hasilnya 1. Kemudian 1 dikali 25 hasilnya 25. Sehingga 150 dikurangi 25. Hasilnya 125/100. Nah, karena yang atas ini lebih besar daripada yang bawah, maka bisa dijadikan pecahan campuran. Jadi 1 ya, 100 dikali berapa yang mendekati 125. Hasilnya 1 ya, 100 kali 1 kan 100. Jadi 1, kemudian 125 dikurangi 100, hasilnya 25. Jadi 125/100. Nah, ternyata di pilihannya belum ada, berarti perlu disederhanakan. Bisa sama-sama dibagi 25. Jadi 25 dibagi 25 hasilnya 1, kemudian 100 dibagi 25 hasilnya 4. Sehingga hasilnya 1/4. Jawabannya yang A. Selanjutnya, hasil dari 3/4 ditambah 0,6 dikali 25/100 adalah berapa? Nah, perhatikan di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Ingat kalau ada penjumlahan dan perkalian berarti dahulukan perkaliannya. Jadi, 3/4 ditambah 0,6 berarti kalau dijadikan kepecahan biasa, kan di belakang koma ada 1 angka berarti per 10. Jadi 6/10 dikali 25%. Ingat kalau persen itu berarti per 100. Sehingga di sini 25/100. Nah, kemudian kita kalikan nih. 6 dikali 25. Jadi 5 kali 6 hasilnya 30. Ditulis 0 simpen 3. Kemudian 6 dikali 2 hasilnya 12. Ditambah simpanannya tadi 3. Jadi 15. Sehingga 6 kali 25 hasilnya 150/10. Dikali 100 hasilnya 1000. Nah, kemudian kita bisa menggunakan penyebutnya 1000. 1000 dibagi 4, kemudian hasilnya dikalikan 3. Didapatkan 750. Ditambah 1000 dibagi 1000 hasilnya kan 1. Kemudian dikalikan 150. Hasilnya 150. Sehingga 750 ditambah 150 hasilnya 900/1000. Nah, karena di sini di atas ini punya 02, bisa kita coret. Maka kalau di atas dicoret 0-nya 2, maka di bawah juga kita coret 0-nya 2. Jadi 9/10. Jawabannya yang A. Selanjutnya, hasil dari 0,5 ditambah 1,2 dikali 0,25 adalah berapa? Nah, ini bisa langsung pakai susun ke bawah ya, karena semuanya desimal dan jawabannya desimal, atau bisa juga menggunakan pecahan. Nah, di sini kita kan coba menggunakan pecahan. Jadi 0,5, jadi di belakang koma ini ada 1 angka, jadi 5/10. Ditambah di belakang koma ini juga ada 1 angka, jadi 12/10 dikali 0,25. Karena di belakang koma ada 2 angka, maka dia per 100. Maka di sini 25/100. Nah, perhatikan, di sini kan ada penjumlahan, ada perkalian. Maka yang didahulukan adalah perkaliannya. Jadi kita kerjakan dulu yang perkaliannya. Jadi 12 dikali 25.
2 dikali 5 hasilnya 10, ditulis 0 nyimpen 1. Kemudian 5 kali 1 hasilnya 5, ditambah simpanannya 1 jadi 6. Kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4. Kemudian 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, sekarang kita jumlahkan, 0-nya turun, kemudian 6 ditambah 4 itu 10, ditulis 0 nyimpen 1. Kemudian 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi 12 dikali 25 itu hasilnya 300. Nah, jadi kemudian bawahnya kita kalikan juga, 10 dikali 100 hasilnya 1000. Nah, jadi 5 per 10 ditambah 300 per 1000. Kita bisa menggunakan penyebutnya 1000. 1000 dibagi 10 kan 100. Kemudian 100 dikali 5 hasilnya 500. Nah, kemudian 1000 dibagi 1000 hasilnya 1. Kemudian 1 dikalikan 300 hasilnya 300. Maka 500 ditambah 300 hasilnya 800 per 1000. Nah, yang di atas ada 0, 2 bisa kita coret. Kalau yang di atas dicoret 0-nya 2, maka di bawah juga dicoret 0-nya 2. Maka tinggal 8 per 10. Nah, karena pilihannya ini desimal, maka 8 per 10 ini kita rubah ke dalam bentuk desimal menggunakan porogapit. Jadi 8 per 10. 8 dibagi 10 kan nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti kita tambah 0. Nah, kalau ditambah 0, jangan lupa atasnya ditambah 0, seperti ini. Jadi 80 dibagi 10 hasilnya 8. 8 dibagi 8 dikali 10 kan 80. Kemudian kita kurangkan 0 kurang 0, 0, 8 kurang 8, 0. Nah, maka ketemulah jawabannya 0,8. Jawabannya yang A. Selanjutnya, hasil dari 6 3 per 4 ditambah 1 per 2 dikurang 5 2 per 3 adalah berapa? Nah, ini bisa kita rubah dulu ke pecahan biasa. Jadi 6 dikali 4, 24, ditambah 3, hasilnya 27 per 4. Ditambah 1 per 2 dikurangi 5 dikali 3 kan 15, ditambah 2 jadi 17 per 3. Nah, kita bisa menggunakan penyebutnya 12 ya. Kenapa 12? Karena 12 kan bisa dibagi 4, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Nah, 12 dibagi 4 itu kan 3. 3 dikali 27 hasilnya 81. Kemudian 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dikali 1 hasilnya 6 ya. Kemudian 12 dibagi 3 hasilnya 4, kemudian 4 dikali 17 hasilnya 68, sehingga didapatkan 81 ditambah 6 dikurang 68 sama dengan 19 per 12. Nah, karena yang atas ini lebih besar daripada yang kecil, maka dapat dijadikan pecahan campuran. Jadi kita cari 12 kali berapa yang mendekati 19. 12 kali 1 ya. Kalau 12 kali 2 kan kelebihan, lebih dari 19. Maka kita pakai 12 kali 1. Jadi 1. Kemudian sisanya berapa? 19 dikurang 12 sisanya 7 ya. Jadi 1 7 per 12. Jawabannya yang C. Selanjutnya, hasil dari 3 per 8 dibagi 0,4 dikali 12. Nah, di sini kita buat ke pecahan biasa ya. Jadi 3 per 8 dibagi 0,4, di belakang koma ada satu angka, maka 4 per 10 dikali 12. Nah, perhatikan di sini ada pembagian. Ingat kalau pembagian pada pecahan berarti dia jadi berubah tanda menjadi perkalian, kemudian pembilangnya jadi penyebut dan penyebutnya menjadi pembilang. Jadi ini ya dibalik nih. Jadi 3 per 8 kan tanda pembagian berubah tanda nih jadi perkalian. Kemudian yang bawah pindah ke atas, yang atas pindah ke bawah. Jadi 10 per 4 dikali. Nah, ini 12 ya, bisa ditulis 12 per 1. Kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan. Jadi 3 kali 10 itu 30. 30 dikali 12 hasilnya 360. Kemudian 8 dikali 4 dikali 1 hasilnya 32. Nah, ini bisa kita buat menjadi pecahan campuran. Jadi kita cari 32 dikali berapa yang mendekati 360 ya. Kita coba dikali 11. 32 dikali 11. Jadi 2 dikali 1 itu 2, 1 dikali 3 itu 3, 1 dikali 2 itu 2, 1 dikali 3 itu 3. Kemudian kita jumlahkan, 2-nya turun, 3 ditambah 2, 5, kemudian 3-nya turun, jadi 352. Nah, 352 ini kan mendekati 360 ya. Nah, maka bisa nih 360 kita kurangkan 352 sisanya, kita cari sisanya. Jadi 0 kurang 2 itu nggak bisa ya.
pinjam sebelahnya, jadi 10 dikurang 2, hasilnya 8. 6 tadi kan sudah dipinjam sebelahnya, tinggal 5, 5 dikurang 5, 0, tidak perlu ditulis. Kemudian 3 dikurang 3, 0 juga tidak perlu ditulis. Sehingga didapatkan tadi 11, sisanya berapa? Sisanya 8, jadi 8 per 32. Nah, di pilihan gandanya ini belum ketemu, berarti bisa disederhanakan. 8 per 32, bisa sama-sama dibagi 2. Jadi, 8 dibagi 2, 4, 32 dibagi 2 itu 16. Ternyata di pilihan gandanya belum ketemu juga, berarti bisa disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2. Jadi, 4 dibagi 2 itu 2, 16 dibagi 2 itu 8. Belum ketemu juga di pilihan gandanya, sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2. Jadi, 2 dibagi 2 itu 1, 8 dibagi 2 itu 4. Nah, ketemu 11 1 per 4. Jawabannya yang B. Selanjutnya, keliling dari bangun datar di bawah ini adalah, nah di sini ada sebuah lingkaran yang memiliki jari-jari 21 cm. Kita diminta untuk mencari kelilingnya. Ingat rumus dari keliling lingkaran yaitu 2 dikali pi dikali r. Nah, 2 dikali pi-nya ingat ya bisa menggunakan 22 per 7 atau bisa menggunakan 3,14. Nah, di sini kita bisa menggunakan 22 per 7. R-nya atau jari-jarinya diketahui 21. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Jadi, di sini bisa kita coret ya. 21 dibagi 7 hasilnya 3. Jadi tinggal kita kalikan 2 dikali 22 kan 44. Dikalikan 3. Jadi hasilnya 132. Jawabannya yang D. Selanjutnya, jika panjang AB adalah 50 cm, maka panjang OC adalah berapa? Nah, panjang AB. Nah, AB ini berarti dia diameter ya. Diketahui panjangnya 50 cm. Kemudian panjang OC. OC ini berarti dia jari-jarinya. Ingat kalau jari-jari berarti setengahnya dari diameter. Jadi diameter dibagi 2. Diameternya diketahui 50, kemudian dibagi 2, hasilnya 25. Jadi panjang OC-nya itu 25. Jawabannya yang B. Selanjutnya, keliling bangun di bawah ini adalah berapa? Nah, ini bagian dari lingkaran ya teman-teman. Jadi ingat rumus kelilingnya 2 dikali pi dikali r. Jadi 2 dikali pi-nya menggunakan 22 per 7 dikali R atau jari-jarinya diketahui 7 cm. Jadi dikali 7. Nah, ini bisa kita coret. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Jadi tinggal 2 dikali 22 dikali 1. Hasilnya 44. Jawabannya yang D. Selanjutnya diketahui sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 meter. Nah, berapa luas lingkaran tersebut? Ingat rumus luas lingkaran berarti pi dikali r atau pi dikali r kuadrat. Nah, pi-nya bisa menggunakan 22 per 7 dikali r-nya atau jari-jarinya diketahui 7 meter. Berarti di sini kita tulis 7 dikali 7. Nah, ini bisa kita coret. Jadi 7 dibagi 7 kan 1. Jadi tinggal 22 dikali 1 kan 22. Kemudian 22 dikali 7. Hasilnya 154. Jawabannya yang C. Nah, itu tadi pembahasan kita di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.